Shalom semuanya, selamat jumpa kembali di acara yang luar biasa kita, yaitu OBS Online Bible Study. Dan hari ini karena situasi saya tidak bisa langsung live dengan saudara, tetapi saya mengasihi saudara, pengen terus rindu jadi berkat buat saudara dan buat teman-teman yang setia join dengan OBS Online Bible Study, baik yang ada di Indonesia, Makassar, Tegal, Semarang, Malang juga, Surabaya, Sidoarjo, atau juga mungkin teman-teman di Bandung dan juga mungkin sekitar Jabodetabek, dan juga mungkin ada teman-teman yang lain yang di Kalimantan, biasanya katanya teman-teman Makassar, Bang Rudi begitu ya, Pastor Henry, dan juga dari Mamuju. Kita terus berdoa supaya Mamuju tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan tolong dengan cara yang luar biasa. Dan juga kemudian dengan teman-teman dari Timor Leste, ada yang dari Jepang, dari Australia, dan juga dari Amerika, yang Malaysia juga teman-teman yang suka join. Wow, shalom semuanya, selamat malam di OBS, dan saya percaya kita rindu belajar mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan seperti 2 minggu yang lalu kita sedang belajar di kitab Efesus, saudara ya, dan kita memasuki Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, ini menarik ya, sahabat-sahabat OBS, karena dalam berikut ini kita temukan contoh pertama yang Paulus berikan mengenai persatuan baru yang ada di dalam Kristus. Kalau Anda perhatikan, Paulus pada Efesus ini menekankan betapa tidak lagi perbedaan di antara suku, bangsa, bahasa, budaya, status sosial. Ketika dia menggunakan kata kami, Paulus memaksudkan adalah tentunya bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Dan ketika dia mengatakan kata kamu, ia maksudkan adalah orang-orang bukan Yahudi, kepada siapa ia mengalamatkan ya, menunjukkan surat-suratnya. Dan jika dalam kalimat yang paling akhir kemudian ia menggunakan kata kita, maka pikirannya tertuju kepada orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi sekaligus menjadi satu di dalam Kristus, karena Kristuslah yang kemudian mengerjakan segala sesuatu. Ayat 11 tadi, di dalam Kristus. Jadi Anda dengan saya sekali lagi bukan di dalam GBI, dalam GSCA, GPDI, atau di dalam GPSDI, dalam sinode apapun, tetapi kita semuanya di dalam Kristus. Nah, ini Paulus sedang menunjukkan di kota Efesus yang kita pelajari di awal-awal, bagaimana kota yang besar ini, kota yang luar biasa ini, kota yang penuh dengan dewa-dewi, kota yang perekonomiannya sangat maju, tetapi juga di sana ada kasta-kasta sosial. Paulus menunjukkan bahwa di dalam Kristus, itu penekanannya ya, di dalam Kristus, bahwa kami, maksudnya dia orang Yahudi yang ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah, ternyata menjadi kamu juga, yaitu orang-orang yang di luar Yahudi, termasuk Anda dengan saya, orang Indonesia ya, suku bangsa apapun. Nah, pertama-tama Paulus berbicara mengenai orang Yahudi. Mereka menerima tugas yang harus mereka lakukan sebagai bagian dari rencana Allah. Mereka adalah orang-orang pertama yang harus percaya akan kedatangan Mesias yang diurapi. Sepanjang sejarahnya mereka telah memimpikan dan sangat mengharapkan kedatangan Mesias itu. Nah, bagian ini yang menjadi tugas mereka dalam seluruh rencana karya Allah.
adalah menjadi bangsa yang dari tengah-tengahnya akan datang orang pilihan Allah itu. Tapi Anda perhatikan bahwa Israel sendiri yang lebih banyak menolak, karena memang kita mesti menyadari bahwa mereka takut juga sebenarnya hukum Taurat itu mereka tidak lakukan dengan baik. Nah, kalau Anda yang mengingat pelajaran kita di OBS tentang kitab Matius, bagaimana pemahaman orang hari tentang Taurat ya. Jadi ada Taurat, Misna, ada Talmud, dan kemudian ada penafsiran rabi-rabi atau imam-imam, termasuk Andre Imam yang menafsirkan ya. Nah, di sana kalau Anda perhatikan terlalu banyak aturan-aturan jelimet ya, membuat semakin sulit orang-orang pada masa hari itu. Sehingga ketika maksudnya baik ya, supaya mereka tidak terusir lagi. Jadi peraturan-peraturan itu makin seperti dipersulit, diperberat, karena mereka dengan kacamata manusia berpikir kalau mereka salah lagi dan tidak melaksanakan hukum Taurat dengan baik, nanti mereka diusir lagi dari tanah perjanjian. Nah, mungkin itu yang mereka pikirkan, jangan-jangan Yesus datang ini salah begitu ya. Tetapi Yesus banyak menunjukkan sekali lagi tanda-tanda heran, mujizat. Tetapi Anda perhatikan bahwa ternyata orang Israel sendiri yang kemudian pertama kali lebih banyak menolak Kristus, saudara ya, pertama kali. Tetapi Anda mesti menyadari bahwa setiap bangsa disediakan Tuhan itu sebuah rencana yang besar. Nah, kadang-kadang apa yang benar pada masing-masing orang adalah benar juga pada bangsa-bangsa. Maksudnya begini, ya. Kalau Anda perhatikan bahwa kita ini terikat orang dengan orang, ya. Saya menggunakan bisa melayani Bapak Ibu Saudara melalui IG ini karena dukungan orang-orang yang lebih hebat, yaitu apa? Yang bisa menciptakan komputer, yang bisa menciptakan mic ini, menciptakan wifi, saudara ya. Saya tidak perlu kerja keras dan saya terhubung tanpa sadar. Saya pakai baju bukan karena saya bikin baju sendiri, bahkan di pelayanan pun seperti hari-hari ini banyak juga ya Bapak Ibu Saudara yang saya nggak bisa banyak ngomong, saya nggak berani cerita nama orang, tapi ada orang-orang yang dengan baik hati mensupport pelayanan, saudara ya, pelayanan saya, maksudnya baik pelayanan pribadi untuk saya maupun juga kemudian saya salurkan berkat-berkat itu kepada hamba-hamba Tuhan lain di daerah gitu ya. Saya informasikan juga kepada mereka yang memberkati saya. Jadi kita ini saling terhubung, dan demikian juga dengan bangsa-bangsa juga sama ya. Setiap bangsa itu mempunyai bagiannya dalam rencana karya Allah, saudara. Orang-orang Yunani mengajarkan tentang keindahan, pikiran, dan bentuk. Anda melihat bagaimana mereka membuat patung, bangunan. Wah, itu sangat menarik, sangat hebat, sangat luar biasa. Sementara orang-orang Roma mengajarkan tentang hukum, ilmu pemerintahan, dan ketata laksanaan negara, bagaimana mengatur segala sesuatu dengan baik. Sementara orang-orang Yahudi mengajarkan tentang agama. Nah, dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang begitu siap sehingga dari tengah-tengah mereka Mesias itu akan datang. Tapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak mempersiapkan bangsa-bangsa yang lain pada saat Yesus akan datang. Allah mempersiapkan semua orang dan segenap bangsa di seluruh dunia, sehingga pikiran mereka akan siap menerima berita sukacita itu bila saatnya tiba. Namun ya ini ya menjadi masalah. Keistimewaan bangsa Yahudi ialah bahwa mereka lah yang pertama-tama boleh mengharapkan Mesias yang diurapi itu ke dalam dunia ini. Memang sudah, kita nggak bisa ngapain, sebenarnya itu hak prerogatifnya Allah ketika memilih Abraham dan keturunannya kemudian begitu ya. Walaupun ada naik turun, ada jahatnya, ada tidak mencintai Tuhan, bikin Tuhan cemburu, diusir, tetapi mereka ini bangsa pilihan, saudara ya. Kita nggak bisa nolak juga. Tetapi ternyata bukan cuma mereka yang dipersiapkan, Allah mempersiapkan momen pada waktu yang genap, waktu yang tepat, sehingga Yesus muncul pada saat Yunani budayanya begitu kuat, tapi Romawi sebagai pemerintahan yang sangat luar biasa menguasai dunia dengan tata laksana, dengan semua yang begitu teratur luar biasa, sehingga Anda perhatikan kemudian itu akan mengaruhi kisah perjalanan Injil, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul. Paulus kemudian mengalihkan perhatiannya kepada orang bukan Yahudi. Tadi orang Yahudi sebagai berita awalnya, tapi dia melihat bahwa ada dua jenjang dalam perkembangan itu, saudara. Pertama, mereka menerima firman itu yang di luar Yahudi. Mereka menerima pesan
Kristiani itu dari para pengkhotbah Kristen. Firman yang satu itu mengandung dua hal, yaitu pertama, firman itu adalah firman kebenaran. Dengan firman itu mereka diperkenalkan dengan kebenaran tentang Allah, tentang dunia dan alam semesta di mana mereka hidup, dan juga tentang diri mereka sendiri. Tetapi yang kedua itu adalah berita sukacita, yaitu berita mengenai kasih dan karunia Allah. Dan Anda perhatikan maksudnya adalah bahwa berita itu akan menyadarkan orang bahwa orang itu butuh Allah, butuh pencipta, dan itu Allah yang benar, Allah juru selamat, dan bagaimana keadaan diri mereka yang hancur, yang karena dosa, penyesatan, kegagalan, situasi-situasi sulit yang mereka nggak bisa atasi, tapi perlu datangnya penolong. Dan berita keduanya adalah penolong itu berita sukacita, yaitu kasih dan karunia Allah turun bagi manusia yang berdosa ini. Berikutnya lagi kalau kita melihat ada jenjang perkembangannya, tadi kan menerima firman Tuhan. Nah sekarang yang kedua adalah kata ini menarik ya, mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Wah ini menarik ya. Pasti kita sudah tahu dimeteraikan gitu, ngerti. Tapi kita mesti memahami dalam tradisi budaya masa lalu, saudara ya. Dalam dunia kuno ada suatu kebiasaan yang hingga sekarang juga kadang masih dipraktekkan, saudara ya. Apabila kalau kita menggunakan bahasa aslinya, saudara ya, meteraikan itu menarik, saudara ya. Pada masa itu pemikiran orang adalah apabila ada barang dalam sebuah kantong atau peti ataupun bingkisan hendak dikirimkan, maka barang itu selalu diberi meterai untuk menyatakan alamat si pengirim dan alamat yang dituju. Atau misalnya seorang pedagang kayu, saudara, beli kayu, terus kemudian dimeteraikanlah kayu-kayu itu, saudara. Nah, waktu dimeteraikan itu dalam bahasa aslinya, saudara, maka satu artinya kalau sudah dimeteraikan itu milik dari si pengirim atau milik dari si pembeli, saudara ya. Pembeli begitu ya. Jadi kalau kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita menjadi miliknya Allah. Dan yang kedua, kata dimeteraikan pada masa itu berarti seperti kata DP atau uang muka, saudara ya. Jadi Roh Kudus itu sepertinya menjadi jaminan penebusan atau jaminan tentang apa yang akan terjadi di masa lalu, ya. Ini menjadi sangat menarik ya, menjadi jaminan buat kita semuanya. Wah ini menarik, saudara ya. Jaminan menggunakan kata namanya arabon, ya. Arabon itu jaminan. Jadi kata ini sering dipakai dalam dunia perdagangan orang Yunani. Sekali lagi Paulus ini begitu luar biasa hebat dan Tuhan pakai dengan hikmat yang luar biasa. Tuhan yang menuntun karena ini kota Efesus kota perdagangan, maka kata arabon ini menjadi kata yang mudah dimengerti. Jadi sekali lagi arabon adalah sebagian dari harga beli suatu barang yang dibayarkan lebih dulu sebagai jaminan dan sisanya akan dilunaskan pada waktu yang ditentukan. Kayak tadi misalkan orang beli kayu, saudara, beli kayu bayar DP dulu, begitu kemudian kayu itu dialirkan dari hulu, saudara ya, dari hulu ke hilir, dan kemudian itu kayu-kayunya kena lewat sungai begitu, orang nggak berani nyuri karena ada meterai dari si pembeli itu. Begitu nyampe baru dia lunasi semua kayu-kayu yang sudah dipesan dan dibeli. Wah ini menarik, saudara ya. Arabon. Banyak dokumen perdagangan Yunani yang sekarang ini juga masih menggunakan kata itu ya. Seorang wanita yang menjual kerbaunya akan memperoleh sejumlah uang sebagai arabon atau sebagai DP. Bahkan pada masa itu kalau ada gadis-gadis penari yang dipesan untuk menari di tempat-tempat hiburan umum, mereka juga menerima pembayaran di muka yang cukup banyak. Nah itulah kenapa kalau Anda pakai jasa orang kadang-kadang kan atau artis atau minta DP dulu. Nah itu, saudara ya. Jadi Roh Kudus dimeteraikan menjadi DP, uang muka atau jaminan akan apa yang kita akan terima di masa depan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa ketika kita memiliki pengalaman-pengalaman yang menarik dengan Roh Kudus di masa sekarang ini, maka itu menjadi seperti DP atau pendahuluan atas berkat-berkat surgawi yang kita akan terima kemudian.
Kalau Anda punya pengalaman menarik dengan Roh Kudus pada masa sekarang, misalkan kesembuhan, pemulihan, pertolongan ya, dan saya dengan keluarga juga mengalami masa ketika harus melewati COVID begitu ya. Tidak hanya masalah ekonomi yang dipikirkan, jadwal-jadwal yang kemudian jadi persoalan, menghitung ulang dana-dana yang kita punya, terus donasi-donasi harus dilakukan gimana ini, tapi juga kesehatan sempat diserang juga. Tetapi Roh Kudus tetap bekerja karena itu menjadi DP-nya kita di bumi ini. Roh Kudus tetap menolong, Roh Kudus tetap menopang, Roh Kudus tetap mengerjakan yang terbaik atas Anda dengan saya. Sehingga pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus itu menjadi semacam gambaran ke depan, ada yang lebih besar lagi yang kita terima. Itulah kenapa saudara, ayo setia tetap dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ketika kita bersama dengan Roh Kudus, salah satu pengalaman terbesar adalah tentang damai dan sukacita yang tidak bisa digambarkan, dibayar atau dinilai dengan seberapapun besar harta orang, saudara. Dan percayalah, ini menjadi semacam pendahuluan atau uang muka atau DP dari damai dan sukacita besar yang kita akan terima pada waktu kita masuk dalam kerajaan surga. Dan hal ini sepertinya untuk merangsang ya, untuk menyadarkan kita betapa kita telah menikmati jalan keselamatan yang terbaik, yaitu di dalam Kristus. Itu menjadi kata yang sangat kuat. Dan ketika di dalam Kristus itu ada kekayaan kasih karunia Allah yang diberikan, dilimpahkan kepada kita secara berkelimpahan dalam segala hal. Jadi hari ini apapun keadaan saudara, apapun pergumulan saudara, apapun situasi yang mungkin rasanya tidak menyenangkan bagi setiap Anda dengan saya, tapi hari ini mari kita akan belajar percaya bahwa di dalam Kristus lah, bukan lagi Yunani, Yahudi, orang barbar atau suku apapun, sama seperti kita hari ini, bukan masalah Chinese, Batak, Jawa, Ambon, Manado, Minang, Padang atau Sunda, bukan, tetapi semuanya di dalam Kristus memiliki pengampunan dosa, menikmati pemulihan, menikmati DP, saudara ya. Roh Kudus yang dikaruniakan luar biasa bagi Anda dengan saya. Hari ini kiranya Tuhan menolong kita melalui pembelajaran OBS online Bible Study yang kita baca, bahwa di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan, yang awalnya ditujukan pertama bagi, mungkin dalam bahasa saya, anak sulungnya yaitu Yahudi, tapi kemudian kepada kita ini yang bukan keturunan langsung dari Abraham, tapi menjadi anak-anak rohani, Israel rohani, yang terima janji-janji dari Kristus, di dalam Kristus, dan dimeteraikan melalui Roh Kudus yang menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dengan tujuan sekali lagi untuk memuji kemuliaannya. Apakah di masa pandemi ini Anda menyadari bahwa Roh Kudus tetap menyertai saudara, menyertai Anda? Ya, Anda. Apakah Roh Kudus masih menjadi jaminan untuk kita percaya Dia sanggup, Dia menopang, dan kita memuji kemuliaannya yang luar biasa? Kiranya Tuhan menopang setiap kita hari ini dalam pelajaran OBS online Bible Study ini. Bagi saudara yang baru join, Anda masih, atau Anda yang baru nengok-nengok saudara ya, Anda bisa lihat kembali di IGTV di Efesus pasal sebelumnya untuk memahami kontinuitas dari pelajaran kita di OBS online Bible Study. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati setiap Anda dengan saya yang join saat malam hari ini, biar berkat Tuhan mengalir, dan minggu depan di OBS kita berjumpa. Kiranya Tuhan akan tolong supaya kita bisa live gitu ya, nggak ada rapat atau nggak ada yang lain, sehingga kita bisa berinteraksi bersama-sama. Tapi saya percaya berkat Tuhan tetap turun bagi Anda dengan saya. Sampai hari ini saya berdoa Anda diberkati. Buat sahabat-sahabat yang sudah menopang, terima kasih. Buat berkat, buat kyonghi yang dibagikan saudara ya, baik makanan atau berkat angpau buat anak saya ya.
Dan juga mungkin buat sahabat-sahabat yang tetap mendoakan kami. Kami berterima kasih buat yang support secara finansial. Tuhan juga memberkati saudara berlimpah-limpah, dan biar rancangan Tuhan turun terbaik atas kehidupan Anda dengan saya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga buat AB Kreativindo yang mendukung melalui alat-alat entertain yang luar biasa ya. Tuhan berkati. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang terus memberikan masukan. Kiranya Tuhan juga akan berkati saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Ini hari terbaik untuk kami menyadari bahwa di dalam Tuhan lah semua di dalam Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena lamanya kami melayani, bukan karena senioritas di pelayanan, atau juga karena pandemi ini Tuhan, tetapi semuanya di dalam Kristus. Ajar kami menyadari bahwa di dalam Kristus ada jaminan dan bagian terbaik yang Tuhan sudah janjikan buat kami, yaitu ketika Roh Kudus turun. Mari Roh Kudus ampuni kami perbuatan, sikap, kata-kata kami yang terlalu khawatir, terlalu kecewa, yang hampir-hampir seperti tidak percaya atau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Biar malam hari ini menjadi malam terbaik untuk kami terus tinggal dalam rancangan Tuhan, tinggal dalam kemuliaan Tuhan, tinggal dalam kedahsyatan Tuhan, sehingga perjalanan kami dibuat berhasil, anak cucu, menantu semua dibuat berhasil, toko, dagang, usaha, pekerjaan, project-project yang direncanakan. Tuhan, Engkau akan menolong kami. Customer lama, customer baru Tuhan memberikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat sahabat-sahabat OBS yang sudah join, yang sakit Tuhan jamah, yang sedang bergumul pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Beberapa anak-anak Tuhan yang meminta bantuan doa juga hamba berdoa, Tuhan berikan pekerjaan buat suaminya. Tuhan jamah bagian tubuhnya yang sedang mengalami kanker. Tuhan juga jamah proses di rumah sakit yang sudah ada. Tuhan juga menjamah buat mereka yang sedang berdoa buat uang yang cukup, buat kebutuhan anak-anaknya yang studi. Tuhan berkati, yang berdoa buat pasangan hidup, Tuhan juga menolong. Dan kami percaya yang pelayanan, khususnya pelayanan, makin cinta Tuhan, makin mengasihi umat Tuhan, makin memberi yang terbaik. Dan kami menyerahkan semua pribadi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.